Dear English learners, nice to see you again. Welcome back to Albert Learning Class. Okay? Today we're gonna talk about daily activities. Kita mau belajar bercerita dalam bahasa Inggris tentang kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang biasanya rutin dikerjakan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, ataupun tiap tahun. Kegiatan yang rutin atau kegiatan yang selalu kalian lakukan mulai dari bangun tidur, dari pagi sampai malam hari, itu dikenal dengan daily routine. Contoh kegiatan rutin yang setiap hari, misalnya bangun, baca buku, mungkin mandi, sarapan, berangkat kerja. Itu semua kan kegiatan rutin yang sering kita lakukan dari hari ke hari. Nah, bagaimana cara bercerita tentang kegiatan rutinitas kita dalam bahasa Inggris? Simple, oke? Pola berikut ini bisa kalian gunakan sebagai patokan untuk praktik latihan berbicara. Perhatikan polanya. They, mereka. We, kami. Atau kita. I, saya. You, kamu. Langsung ikuti apa kegiatan atau aktivitas yang mau kalian omongkan. Di sini contoh aktivitas, misalnya get home, sampai di rumah atau tiba di rumah. Watch television, nonton TV. Have breakfast, sarapan atau makan pagi. Misalnya kita mau ngomong, mereka sampai di rumah kira-kira pukul 2.30 sore. Mereka, they. Kemudian diikuti oleh aktivitasnya, yaitu sampai di rumah, tiba di rumah, get home. Maka dalam bahasa Inggris dikatakan, they get home at about 2:30 p.m. Kalau mau ngomong, kami nonton TV selama 1 jam, kami, we, menonton TV, watch television, selama 1 jam, for an hour. Maka katakan, we watch television for an hour. Kalau mau ngomong, saya sarapan sebelum berangkat kerja, katakan, saya, I, sarapan, tadi adalah have breakfast, sebelum berangkat kerja, before going to work. Maka katakan, I have breakfast before going to work. Simple, right? Oke. Yuk sekarang coba kita pelajari bersama bagaimana ngomongkan kegiatan-kegiatan rutinitas kita dalam bahasa Inggris. Well, let's get started. Mulai ya. Kita mengawali dari kegiatan pertama, bangun. Misalnya kita mau mengatakan, saya bangun pada pukul 5.30 setiap pagi. Bangun dalam bahasa Inggris, get up, get up, get up. Maka ngomong saya bangun pada pukul 5.30 setiap pagi, katakan, I get up at 5:30 every morning. I get up at 5:30 every morning. Coba ulangi pengucapannya. Kegiatan rutin yang kedua setelah bangun tidur adalah memeriksa chattingan di WhatsApp. Kita mau mengatakan, saya memeriksa WhatsAppku. Maka katakan, I check my WhatsApp. Kegiatan berikutnya adalah merapikan tempat tidur. Make the bed. Dalam bahasa Inggris, aku merapikan tempat tidur. I make the bed. Kegiatan berikutnya itu berolahraga selama 10 menit. Do 10 minute exercise. Aku berolahraga selama 10 menit dikatakan I do 10 minute exercise. Simple. Next, setelah berolahraga, mandi. Take a shower. Misalnya kita mengatakan pada pukul 6.15 aku biasanya mandi. Maka katakan at 6:15 I usually take a shower. Setelah mandi, aku berpakaian. Katakan, after shower, I get dressed. Kegiatan berikutnya yang mau kita ceritakan adalah baca buku. Read a book. Kita mau mengatakan, aku membaca buku selama kurang lebih 30 menit. Maka katakan, I read a book for about 30 minutes. Setelah baca buku, kita lanjutkan kegiatan makan pagi. Have breakfast. Aku selalu sarapan sebelum berangkat kerja. Maka katakan, I always have breakfast before going to work. Nah, sekarang bagaimana kalau mau mengatakan, aku berangkat kerja pada pukul 6.45 pagi. Ya, katakan saja, I leave for work at 6:45. Berangkat, leave for. I leave for work at 6:45 a.m.
Aku mulai kerja pada pukul 8. Katakan, I start working at 8 a.m. Oke? Sekarang bagaimana kalau mengomongkan makan siang, have lunch? Misalnya kalian mau mengatakan, aku biasanya makan siang di kafe terdekat. Katakan, I usually have lunch at the nearest cafeteria. Kegiatan selanjutnya yang mau kita katakan, bagaimana kalau mau mengatakan, aku sampai rumah sekitar pukul 14.30. Maka katakan, I get home at about 2:30 p.m. Nah, simple kan? Jadi kalian tinggal mengawali dengan they, mereka, we, kami atau kita, I, saya, atau you, kamu, dan kemudian tambahkan aktivitas yang kalian maksudkan tanpa ditambah ing atau s pada kata kerjanya. Jadi kata kerja dasar saja. Sekarang bagaimana jika kalian mau ngomong tidak? Kalau mau ngomong tidak, maka setelah subjek, they, we, are, you, ditambahkan don't. Misalnya kalian mau mengatakan, mereka nggak sampai di rumah pada pukul 2.30 sore. Maka katakan, mereka, they, tidak, don't. Mereka nggak sampai di rumah pada pukul 2.30 sore. They don't get home at 2:30 p.m. They don't get home at 2:30 p.m. Kami nggak nonton TV. Dalam bahasa Inggris dikatakan, we don't watch television. We don't watch television. Jadi letakkan don't sesudah subjeknya. Correct? Paham kan? Nah, kalau mau ngomong saya nggak sarapan, katakan I don't have breakfast. Sarapan. Have breakfast. Makan pagi. Have breakfast. Saya nggak sarapan, maka dikatakan I don't have breakfast. Nah, jika subjeknya she, dia untuk kata ganti perempuan, atau he untuk kata ganti laki-laki, misalnya kita mau mengatakan dia bangun pukul 5.30. Maka katakan she gets up at about 5:30. Setelah she ditambahkan s pada kata kerjanya. Ditambahkan s pada kegiatannya. Gets. She gets up. She gets up at about 5:30. Misalnya lagi, kita mau ngomong dia selalu membaca email. He always reads email. He always reads email. Contoh lain misalnya, kita mau ngomong dia sering nonton YouTube. Maka katakan, she often watches YouTube. Aktivitasnya ditambahkan es, bukan hanya s. Karena kata kerjanya berakhir dengan ch, watch. Dua kata terakhirnya ch, watch. Jadi rule-nya begini. Penggunaan kata kerja yang berakhir dengan y, tetapi didahului vokal, untuk subjek he, she, it, kita tambahkan s. Pada kata kerja yang berakhir dengan y, yang didahului vokal. Contoh, vokal itu misalnya a, i, u, e, o. Contoh di sini play. Y-nya di depannya ada kata a. Ini vokal. Stay. Di depannya ada kata a. Nah, a itu vokalnya. Di depan y ada kata e, ob. Dengan di sini buy, di depan y ada kata u, buy. Maka kalau subjeknya he, she, atau it, misalnya kita mau mengatakan dia bermain. Maka kita katakan he plays. Dia tinggal. She stays. Dia mematuhi. She obeys. Dia membeli. He buys. Penggunaan yang berikutnya untuk kata kerja yang berakhir dengan y, tetapi didahului oleh konsonan. Untuk subjek he, she, it, tambahkan is. Pada kata kerja yang berakhir dengan y, tetapi yang didahului oleh konsonan. Misalnya, kalau tadi di depan y itu adalah a, i, u, e, o. Nah, sekarang di depan y konsonan. Misalnya carry, membawa. Di depan y ada kata r. Fly, terbang. Di depan y ada kata l. Ini juga konsonan. Cry, menangis. Di depan y ada r.
konsonan. Study, belajar. Di depan Y ada kata D. D itu konsonan. Maka subjek he, she, it. Tambahkan is. Y-nya berubah jadi is. Contoh, dia membawa. Maka kita katakan he carries. Dia terbang. She flies. Dia menangis. She cries. Dia belajar. She studies. Jadi, Y berubah jadi is ketika subjeknya he, she, it. Next, penggunaan kata kerja yang berakhir dengan ss, x, ch, sh, dan o. Contoh kata kerja yang berakhir dengan ss atau x, ch, sh, dan o. Misalnya, keys, fix, watch, wash, go, do. Keys, lihat berakhir dengan ss. Fix, berakhir dengan x. Watch, berakhir dengan ch. Wash, sh. Go, do, berakhir dengan o. Maka untuk subjek he, she, it, tambahkan es pada kata kerja yang berakhir dengan ss, x, ch, sh, dan o. Misalnya, kita mengatakan he kisses, she fixes, she watches, she washes, she goes, she does. Oke? Baiklah, saatnya kita berlatih. Latihan ini terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, gunakan subjek I pada cerita kalian. Dan pada latihan tahap kedua, gunakan subjek she. Oke? Latihan pertama, berperanlah sebagai orang yang ada pada video yang ditampilkan. Jadi, pakailah subjek I, saya, untuk bercerita pada latihan pertama. Cobalah sekarang kamu berlatih menceritakan kebiasaan sehari-hari atau daily routine berikut ini dalam bahasa Inggris. Perhatikan data-data yang ditampilkan di layar. Let's get started. Number 1. Latihan pertama. Rangkai beberapa kegiatan sehari-hari berikut ini, yakni get up, check WhatsApp, dan make the bed, menjadi suatu cerita yang bermakna. Gunakan kata penghubung yang disediakan. As soon as, segera setelah, dan then, kemudian. Ucapkan rangkaian kalimat yang sudah kalian buat. Sekarang cocokkan jawaban kalian dengan jawaban benar berikut ini. As soon as I get up at 5:30, I check my WhatsApp, then I make the bed. As soon as I get up at 5:30, I check my WhatsApp, then I make the bed. Ulangi pembacaan kalimatnya sesudah pembicara. Latihan sesi kedua, perhatikan jawaban benar yang ditampilkan. Sekarang, ganti subjek pada kalimat tersebut, yakni I, menjadi she. Tentu dengan beberapa perubahan pada kata kerjanya. Ucapkan jawaban kalian. Sekarang perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar yang ditampilkan. As soon as she gets up at 5:30, she checks her WhatsApp, then she makes the bed. As soon as she gets up at 5:30, she checks her WhatsApp, then she makes the bed. Repeat after me. Number 2. Latihan pertama, berperanlah sebagai orang yang ada pada video yang ditampilkan. Jadi, pakailah subjek I, saya, untuk bercerita pada latihan pertama. Gunakan kata penghubung yang disediakan, yaitu before, yang berarti sebelum, dan then, yang artinya kemudian. Ucapkan rangkaian kalimat yang sudah kalian buat. Sekarang, cocokkan jawaban kalian dengan jawaban benar berikut ini.
I do 10-minute exercise before I take a shower. Then I get dressed. Ulangi pengucapan kalimatnya sesudah berbicara. Latihan kedua. Perhatikan jawaban yang ditampilkan. Sekarang ganti subjek pada kalimat tersebut, yakni I menjadi she. Ucapkan jawaban kalian. Sekarang perhatikan dan dengarkan jawaban benar yang ditampilkan. She does 10-minute exercise before she takes a shower. Then she gets dressed. She does 10-minute exercise before she takes a shower. Then she gets dressed. Repeat after me. Number 3. Latihan pertama. Rangkai beberapa kegiatan sehari-hari berikut ini menjadi suatu cerita yang bermakna. Kegiatan yang dirangkai adalah read a book, have breakfast, dan leave for work. Gunakan kata penghubung yang disediakan. After, dan after that, setelah itu. Ucapkan rangkaian kalimat yang sudah kalian buat. Sekarang cocokkan jawaban kalian dengan jawaban benar berikut ini. After I read a book for about 30 minutes, I have breakfast. After that, I leave for work. After I read a book for about 30 minutes, I have breakfast. After that, I leave for work. Repeat after me. Latihan kedua. Perhatikan jawaban benar yang ditampilkan. Sekarang ganti subjek pada kalimat tersebut, yakni I menjadi she. Ucapkan jawaban kalian. Sekarang perhatikan dan dengarkan jawaban benar yang ditampilkan. After she reads a book for about 30 minutes, she has breakfast. After that, she leaves for work. After she reads a book for about 30 minutes, she has breakfast. After that, she leaves for work. Repeat after me. Number 4. Latihan pertama. Rangkai beberapa kegiatan sehari-hari berikut ini menjadi suatu cerita yang bermakna. Aktivitas yang harus dirangkai adalah start working 8 a.m. Have lunch, cafeteria at 2:30, get home. Gunakan kata penghubung yang disediakan. And, dan, then, kemudian, lalu. Ucapkan rangkaian kalimat yang sudah kalian buat. Sekarang cocokkan jawaban kalian dengan jawaban benar berikut ini. I start working at 8 a.m. and I have lunch at the cafeteria. Then at 2:30, I get home. I start working at 8 a.m. and I have lunch at the cafeteria. Then at 2:30, I get home. Now, repeat after me. Latihan kedua, perhatikan jawaban benar yang ditampilkan. Sekarang ganti subjek pada kalimat tersebut, yakni I menjadi she. Ucapkan jawaban kalian. Sekarang perhatikan dan dengarkan jawaban benar yang ditampilkan. She starts working at 8 a.m. and she has lunch at the cafeteria. And then at 2:30, she gets home. She starts working at 8 a.m. and she has lunch at the cafeteria. Then at 2:30, she gets home. Repeat after me. Number 5. Latihan sesi pertama. Rangkai beberapa kegiatan sehari-hari berikut ini, yakni get up in the morning, have a cup of tea, dan iron clothes. Rangkai menjadi suatu cerita yang bermakna. Gunakan kata penghubung yang disediakan, yaitu as soon as, yang artinya segera setelah.
Kata hubung-hubung berikutnya, then, kemudian, atau lalu. Sekarang ucapkan rangkaian kalimat yang sudah kalian buat. Cocokkan jawaban kalian dengan jawaban benar berikut ini. As soon as I get up in the morning, I have my cup of tea. Then I iron my clothes. As soon as I get up in the morning, I have my cup of tea. Then I iron my clothes. Repeat after me. Latihan sesi kedua. Perhatikan jawaban benar yang ditampilkan. Sekarang ganti subjeknya pada kalimat tersebut, yakni I, menjadi she. Ucapkan jawaban kalian. Sekarang perhatikan dan dengarkan jawaban benar yang ditampilkan. As soon as she gets up in the morning, she has her cup of tea, then she irons her clothes. As soon as she gets up in the morning, she has her cup of tea, then she irons her clothes. Then she irons her clothes. As soon as she gets up in the morning, she has her cup of tea, then she irons her clothes. Repeat after me. Well, that's it. Simple, right? Ulangi kembali latihannya bila dirasa kalian belum lancar dalam bercerita tentang kegiatan-kegiatan rutinitas atau daily routine, kegiatan sehari-hari di atas. Untuk follow up latihannya, berlatihlah berbicara tentang aktivitas yang sesuai dengan apa yang kalian tiap hari lakukan. Cobalah praktikan atau share saja di kolom komentar, oke? Well, agar gampang mencari video pembelajaran kami selanjutnya, maka tekan tombol subscribe dan loncengnya. Thank you. Always keep in mind, practice makes perfect. Selamat berlatih. Semoga bermanfaat. See you.